sering dan biasanya akan dialami, walaupun belum tentu, tapi hampir pasti dialami pembesaran prostat jinak ini yang ada maupun tidak ada keluhan di laki-laki usia lebih dari 50 tahun. Nggak bisa milih itu, udah ketentuannya seperti itu. Karena prostat kita di usia 50 tahun, biasanya 50 tahun, akan mengalami pembesaran. Pembesarannya itu tergantung, kayak uban lah analoginya. Nggak bisa kita takar tuh, mau mulai banyaknya kapan, mau mulai keluarnya kapan, tapi semuanya ada hubungannya sama usia. Kenapa? Karena usia tersebut terjadi ketidakstabilan hormon pada laki-laki, yang mana ketidakstabilan hormon itu secara simpelnya mengakibatkan prostat kita membesar. Pembesarannya bisa mengganggu, bisa tidak mengganggu. Yang mengganggu akan mengalami keluhan. Keluhannya itu yang akan kita jelasin dan bagaimana pengobatannya. Jadi prostat nih, biar tahu ya bapak-bapak, terutama ibu-ibu, cuma punya laki-laki, perempuan nggak bisa sakit prostat. Jadi kalau dok saya sakit prostat, mungkin bukan sakit prostat, mungkin karena keingintahuannya bagus, dapat obat untuk melebarkan saluran kemih karena ada batu, yang biasanya kalau di search, dicari gitu di internet secara awam, dibilangnya obat itu obat untuk prostat, padahal obatnya sama-sama untuk melebarkan saluran, yang mana juga digunakan untuk obat-obat prostat. Ya, jadi ibu-ibu nggak mungkin sakit prostat, tenang aja ya. Prostat cuma punya laki-laki, dia posisinya di bawah kandung kemih, kira-kira seperti buah kenari kalau yang normal. Kelenjar, dia sebagai organ atau kelenjar sekunder ya. Nah, ini saya sudah sampaikan tadi di awal, usianya lebih dari 50 tahun kelenjar prostat kita itu akan mengalami pembesaran. Kalau normal dia tidak ada resiko atau bukan pembesaran karena kanker. Jadi memang membesar secara normal karena tidak stabilan hormon. Kalau membesar, prostat kita normalnya gini nih, saluran di tengah ini nggak terganggu dia. Jadi kandung kemih, saluran bagian bawah nggak terganggu, lancar, urin bisa turun. Kalau membesar dia kejepit, ketekan. Makanya kalau orang dengan pembesaran prostat keluhannya kencingnya susah atau kencingnya nggak lancar. Nah, kadang-kadang pengertian kencing nggak lancar itu yang bingung. Cuma nanti bapak-bapak coba nilai yang usianya lebih dari 50 tahun ya. Nanti ada pertanyaan yang bapak bisa ukur sendiri masing-masing, kita bareng-bareng. Kalau ada keluhan atau ada yang merasa kok saya segini, nah itu kemungkinan besar prostatnya mulai membesar, sehingga urinnya nggak bisa turun nih, akhirnya ngumpul di kandung kemih, yang membuat gejala-gejala yang kita mau bahas. Pipisnya sering, ya. Pipis seringnya ini bukan beser, bukan, tapi bilangnya mungkin kayak beser. Belum sampai 2 jam udah mau pipis lagi. Belum sampai 1 jam kadang-kadang udah mau pipis lagi. Itu gejala awal biasanya. Setiap mau pipis nggak bisa ditahan, harus buru-buru ke kamar mandi. Kalau nggak kayaknya mau luber aja. Ya. Terus malam hari bangun pas lagi tidur mau pipis lebih dari 2 kali. Awalnya dipikir, wah saya takutnya gula nih, tapi gulanya kok bagus gitu ya. Nah, ibu-ibu jangan merasa ada prostat kalau kencingnya sering malam-malam. Beda berarti masalahnya. Ya. Terus pipisnya pancarannya nggak kayak dulu lagi nih, lemah dia. Udah nggak muncrat deres, tapi lemah. Ya. Yang kelima, setiap pipis harus ngeden. Kalau nggak ngeden nggak keluar atau nggak lampias. Yang keenam, pipisnya putus-putus, netes-netes, gitu ya. Yang ketujuh, ada rasa sisa terus, nggak lampias, nggak puas lah gitu rasanya. 7 ini ada di dalam scoring yang bisa kita nilai nih. Ini mohon maaf kurang besar, tapi yang bisa ditanyakan ke diri kita sendiri boleh. Yang tadi sering kencing nggak bisa ditahan, kencing malam, pancarannya lemah, harus ngeden, kencing nggak terputus-putus, nggak lampias.
setiap kencing atau sesekali aja atau hampir nggak pernah, yang mana nanti kita akan scoring kira-kira mana yang paling banyak. Kalau nilainya tinggi, artinya semuanya itu kejadian dan selalu setiap pipis, nah berarti hampir kemungkinan besar terjadi pembesaran prostat. Tapi kok hanya satu nih dari 7 tadi, apa? Pipisnya sering aja dan nggak dalam satu hari, mungkin yang belum sampai 2 jam udah mau kencing lagi, mungkin 2-3 kali aja. Mungkin ada pembesaran prostat tapi pembesarannya masih awal, ya. Jadi yang gejala 7 ini diingat-ingat, dirasa-rasa. Kalau mengerasa pipisnya masih lancar tapi sering, tapi nggak bisa ditahan, tapi malam hari kencingnya sering, itu berarti pipisnya nggak lancar gitu. Jadi pipis lancar itu bukan semata-mata urinnya keluar gitu, cuma nggak boleh sering, nggak boleh nggak bisa ditahan, nggak boleh bangun malam lebih dari 2 kali hanya karena kebelet pipis, itu pasti ada penyakit. Dan kencingnya nggak perlu ngeden, biasa aja, mau diri mau jongkok biasa aja. Terus setelah kencing pasti tuntas rasanya. Tapi kalau lancar cuma setiap kencing nggak tuntas atau perlu waktu lama tuh ngeden, itu secara umum kita bilang pipisnya nggak lancar, gitu ya. Oke, apa pemeriksaannya? Pertama pemeriksaan fisik, ya, periksa dalam, colok dubur untuk menilai prostatnya itu membesar apa enggak. Pemeriksaan yang kurang nyaman tapi tetap cukup baik untuk mengukur kondisi prostatnya, ya. Dan banyak hal yang bisa kita dapat, jangan-jangan bukan hanya pembesaran prostat, tapi ada masalah-masalah lain dengan pemeriksaan colok dubur ini. Terus ada pemeriksaan laboratorium, namanya PSA nih. Jadi semua pasien laki-laki lebih dari 40 atau 50 tahun lah, wajib sebenarnya periksa ini. Kalau perempuan tuh sama kayak pap smear gitu loh, untuk men-screening atau mendapatkan kondisi yang lebih awal seandainya pasien tersebut ada risiko atau ada kemungkinan kanker prostat. Ini PSA, ya. Jadi pembesaran prostat itu perlu kita ketahui, pembesaran prostat normal atau kanker. Screeningnya ya dengan PSA dan nggak ada salahnya, ya. Dan di Jabodetabek, di Bekasi atau di Jati Asih gampang, nggak susah cari fasilitas kesehatan yang bisa periksa PSA. Kemudian USG untuk mengetahui ukuran prostatnya. Prostat normal itu di bawah 20 cc, di atas 20 cc berarti sudah mulai membesar. Biasanya ada gejala di ukuran lebih dari 35 atau 40 cc, gejala yang signifikan, yang 7 tadi. Jadi kita perlu tuh USG, ya. Walaupun dengan colok dubur kita udah bisa mengestimasikan kira-kira nih prostat ukurannya berapa pasien ini. Cuma spesifiknya, jelasnya, dan untuk mengetahui apakah ada komplikasi yang hadir karena pembesaran prostat tersebut dikerjakan namanya USG. Yang terakhir ialah periksa pancaran kencing. Jadi yang dibilang lancar tuh mau kita buktiin pakai data objektif, beneran lancar nggak? Dok, saya nggak ngeden kok, gitu kan? Kencing aman lah, lancar kayaknya tuntas. Kalau pasiennya pipis nih di alat ini, gambarnya gambar yang sangat ngeden. Dan saat selesai kita USG, kandung kemihnya masih penuh. Maksudnya bukan masih penuh banget, tapi masih ada urinnya. Artinya kan ada rasa nggak lampias harusnya. Artinya kencingnya nggak keluar semua, pengosongan urinnya tidak sempurna. Itu kegunaan pemeriksaan ini. Pemeriksaannya sederhana, tidak aneh-aneh. Mungkin yang sakit hanya ini karena harus diambil darah. Tapi kan itu sederhana, udah sering ambil darah dari kecil. Oke, apa sih obatnya? Yang pertama, semua yang membuat kencing sering kalau bisa dihindari. Karena gejala yang paling berat atau gejala yang paling awal biasanya paling ganggu, pengen pipis terus. Jadi kopi, teh, coklat, itu tuh minuman-minuman atau makanan-makanan yang bikin kita gampang pengen kencing. Jadi bukan makanan atau bukan minuman yang bikin prostatnya bermasalah, bukan. Tapi orang normal pun minum atau makan itu rasanya gampang kebelet. Jadi kalau kita punya gejala gampang kebelet kencing, sering kencing karena prostat membesar, kalau konsumsi itu pasti akan merasa gejalanya makin berat gitu. Padahal sih kalau orang normal pun juga akan mengalami sering kencing kalau sering minum kopi, teh, atau coklat, ya. Ada obat kemudian, ya. Obatnya tujuannya untuk ngelebarin saluran yang ketekan. Kemudian satu lagi obatnya untuk mengurangi ukuran prostatnya.
Kalau semuanya itu masih respon, cukup sampai sebatas obat. Walaupun minum obatnya berjangka, artinya berkala, di follow up rutin, diukur oleh USG setiap 3 bulan, ukuran prostatnya udah kecil atau belum, dinilai pancarannya setiap 3 bulan udah perbaikan atau belum gitu. Ya, bisa minum obat aja bisa. Kemudian ada rencana tindakan atau tindakan operasi yang bisa dilakukan atau perlu dilakukan pada pasien prostat. Ada indikasi relatif. Indikasi relatif nih, dok saya capek minum obat, efek sampingnya saya kurang nyaman gitu ya. Karena obat-obatan prostat ini sedikit banyak efek sampingnya sama fungsi seksual. Kalau yang masih mementingkan fungsi seksual, walaupun usianya udah 60, 70 atau 80 tahun, dan kebetulan dapat efek sampingnya, karena efek sampingnya ini belum tentu dapat, belum tentu kena gitu loh. Itu pasti dia atau pasiennya kurang nyaman dengan efek sampingnya, karena masalahnya ereksinya jadi kurang optimal, ejakulasinya jadi nggak keluar, ya, gairahnya jadi turun gitu loh. Nah, tapi saya kalau nggak minum obat kencingnya nggak enak, ya mau nggak mau kita pakai cara lain, bukan dengan obat tapi dengan tindakan, ya. Itu indikasi relatif tuh, ya. Atau merasa dengan obat kencingnya belum optimal, walaupun data-data objektifnya masih aman untuk tetap konsumsi obat aja, itu indikasi relatif. Terus yang wajib operasi yang bagaimana? Yang udah nggak bisa kencing sama sekali, jadi harus pakai kateter, ya. Yang udah terbentuk batu di kandung kemihnya karena urinnya banyak yang nyisa sehingga dia ke pendem di dalam kandung kemih, akhirnya jadi batu. Bengkak kedua ginjal. Kenapa? Karena urinnya saking penuhnya, banyakkan yang tinggal daripada yang keluar. Ginjalnya mau nurunin urin nggak bisa, jadi urinnya ngendep di ginjal. Nah, itu akan mengganggu fungsi ginjal. Dan cepet tuh gangguannya, karena itu ginjalnya bukan kanan atau kiri doang kayak batu tadi, langsung dua-duanya, kan corongnya satu kita. Jadi ginjal mau turun, urin mau turun dari ginjal dari kanan dan kiri nggak bisa. Jadi langsung dua-duanya. Nah, kalau ada kondisi itu, ya itu udah pasti opsinya satu-satunya adalah tindakan dengan cara apa? Apapun caranya, operasi untuk mengecilkan prostatnya. Ya, ini mau saya kasih satu contoh yang paling sering dikerjakan, itu dengan cara diteropong dan prostatnya dikerok, dikecilkan sehingga bagian yang mengganggu atau menghalangi kandung kemih jadi kebuka lagi. Ya. Tindakannya biasanya dalam pembiusan setengah badan sama kayak batu tadi, ya. Dan tidak ada luka, nggak dibelek-belek dari luar, tapi dari teropong lewat lubang pipis. Masuk sampai masuk alat dari lubang pipis sampai ke prostat. Kita akan lihat prostat di sini nih. Kemudian prostatnya akan dikerok, ya. Kira-kira kayak gini. Nah, gambar yang pertama ini prostat yang membesar nih, ngalangin. Tuh, cuma sempit gini nih, gimana nih urin bisa keluar nih, ya, sehingga yang ini mau kita kerok, biar dia plong. Nah, ini proses keroknya nih. Tuh, pakai kamera kerjanya, pasiennya kalau mau nonton juga boleh sambil nonton, karena pasiennya bisa dalam kondisi sadar, biasanya cuma setengah badan. Tuh, ya, dikerok, perdarahannya minimal sekali dan sangat terkontrol. Kemudian nanti hasil akhirnya kayak yang sebelah ini, udah blong. Jadi ini tadi ada daging prostatnya, ini udah kosong, ini udah kita bisa ngeliat kemih. Jadi salurannya udah, yang tadinya kayak gini terus ada penghalangnya, gini tadi kan? Ya. Nah, setelah dikerok dia balik jadi lagi, gitu. Tapi tumbuh lagi nggak itu? Nah, itu yang mau saya jelasin. Kelenjar prostat ini adalah kelenjar normal yang memang bertambah ukurannya seiring pertambahan usia. Jadi caranya gimana biar nggak tumbuh lagi? Satu, minum obat untuk menahan. Yang kedua, ya usianya jangan nambah lagi gitu. Yang ketiga, dengan kita kerok kayak gini, dengan treatment yang seperti ini atau treatment yang lain, itu dengan kesehatan yang normal, biasanya 3-5 tahun penelitiannya prostatnya akan membesar sampai kondisi mulai ganggu pipis lagi. Biasanya 3-5 tahun atau lebih lama, gitu ya. Kenapa? Karena dia memang tumbuh gitu, kayak rambut. Prostat itu dalam
kayak daging kayak bakso. Ya, kenyal dia, kelenjar. Jadi ini pas dikerok, oh kayak daging tuh. Tuh. Ya kayak gaji. Bukan, kelenjar, kayak kenyal lah dia. Terus, nah, kedua masalah ini pembesaran prostat sama batu, ujungnya itu yang kita nggak mau kalau nggak ditangani ialah mengganggu aliran urin. Aliran urin kalau terganggu terjadi kondisi gagal ginjal sebelah maupun dua-duanya. Kalau prostat itu konsekuensinya langsung dua-duanya pasti karena masalahnya di bawah. Kalau batunya di bawah juga bisa bikin masalah yang sama. Tapi kalau batunya sebelah, yang sebelah tuh yang bermasalah. Yang sulit, gagal ginjal ini bisa terjadi dua poinnya. Satu masalah di ginjalnya itu sendiri, satu masalah karena aliran urin nggak lancar. Kalau aliran urin nggak lancar karena masalah batu atau prostat, ditambah pasien punya komorbid kencing manis, darah tinggi yang bisa bikin ginjalnya yang rusak, nah itu udah kompleks. Makanya biasanya pasien-pasien yang kondisi gagal ginjalnya relatif masih belum